Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1 TPL. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang sorting. Adapun materi dari sorting tersebut adalah tentang heap sort. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Irfan Nurullah. Saya Hidayat. Saya Nurul Fadilah. Saya Rosa Julia Dewayani. Saya Rahmat Yandi Zubir Putra. Cikidot. Baiklah, di sini saya Rosa akan menjelaskan tentang definisi dari heap sort. Definisi dari heap sort yaitu salah satu dari 6 jenis metode sorting yang melakukan pengurutan. Heap sort ini menggunakan teknik sorting dengan menggunakan teknik heap. Teknik yang digunakan dalam heap sort yaitu teknik pengolahan data dengan menggunakan binary tree. Data yang akan dikelola yaitu data yang sudah terstruktur serta akan diorganisir kembali jika memasukkan data baru. Kemudian ada metode heap sort, sebuah metode sorting atau pengurutan angka pada sebuah array dengan cara menyerupai binary tree, yaitu dengan cara memvisualisasikan sebuah array menjadi sebuah binary tree yang nantinya pada binary tree tersebut nilai pada masing-masing indeks array akan diurutkan. Selanjutnya saya Hidayat akan melanjutkan penjelasan dari Rosa. Jenis-jenis heap sort. Heap sort terbagi menjadi dua jenis yaitu max heap dan min heap. Di mana max heap adalah kondisi heap tree yang memiliki nilai tertinggi berada di node root dan setiap child node memiliki nilai yang lebih kecil dari nilai parent nodenya. Sedangkan min heap nilai terkecil berada di node root dan setiap child node memiliki nilai yang lebih besar dari nilai yang memiliki parent node-nya. Contoh heap sort. Pertama-tama didapat sebuah data heap sort yaitu 5, 2, 3, 9. Kemudian langkah keduanya yaitu kita memasukkan rangkaian data ke heap tree. Memasukkan data pertama yaitu 5 menjadi parent. Selanjutnya masukkan data berikutnya yaitu 2 menjadi child dari 5. Masukkan ke bagian kiri terlebih dahulu. Langkah berikutnya memasukkan data berikutnya yaitu 3 kecil bagian kanan. Baiklah, saya Nurul Fadilah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Hidayat. Kemudian selanjutnya masukkan data berikutnya yaitu 9 menjadi child dari 2. Nah, karena data 9 lebih besar dari data 2, maka letaknya kita tukar. Langkah selanjutnya yaitu data 9 menjadi child kiri dari data 5. Karena 9 masih lebih besar dari 5, letaknya kita tukar. Dapat dilihat sekarang 9 menjadi parents yang memiliki child kiri 5 dan child kanan 3. Mengapa begitu? Karena kita ingin mengurutkan data secara ascending, maka yang kita lakukan pada tree adalah melakukan descending, yaitu kebalikannya. Karena sekarang nilai terbesar yaitu 9 sudah pada posisi parent, kita keluarkan dari heap dan letakkan ke paling kanan baris. Dan sudah terhitung fully sorted, sudah tersusun. Karena data 9 sudah keluar dari heap,
maka data paling kanan dari heap maju menjadi parents. Kali ini data 3 menjadi parents. Nah, data yang telah disorting tadi 9. Cukup penjelasan dari saya, yang akan dilanjutkan oleh Rahmatian Diza Dwi Putra. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh Nurul. Lalu posisi heap sekarang adalah data 3 sebagai parent, memiliki child kiri 5 yang memiliki child kiri 2. Karena 5 lebih besar dari 3, maka posisinya kita tukar seperti yang dianimasikan di layar. Dan akan berbentuk seperti ini. Sekarang 5 menjadi parent dengan child 3 dan 3 memiliki child 2, dan data 5 kita keluarkan dari heap, sehingga data yang telah disorting adalah 5 dan 9. Pada posisi sekarang, karena 3 sudah lebih besar dari 2, maka tidak kita tukar. Datanya tidak ditukar. Berikutnya kita keluarkan data 5 dari heap dan letakkan di sebelah kiri data 9 yang sudah tersusun tadi. Jadikan fully sort. Data 3 berubah menjadi parent karena tidak ada perubahan posisi. Maka data 3 kita keluarkan dan taruh di kiri data 5 sebagai fully sort. Sehingga data yang telah disorting adalah 3, 5, dan 9. Data terakhir yang tersisa adalah data 2. Kita keluarkan dari heap dan kita letakkan di kiri data 3. Sehingga sekarang semua data sudah tersortir. Data yang telah disortir 2, 3, 5, dan 9. Untuk selanjutnya penjelasannya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Irfan Fadullah. Baiklah, saya Irfan Fadullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh codingannya. Contoh codingan dari sorting heap sort nih. Kita mulai dari bagian pertama ini. Ini ada package seperti biasa, itu bagian paket-paket heap sortnya dengan nama paketnya adalah heap sort. Terus di sini ada classnya di sini namanya dengan nama heap sort. Di sini ada bagian class juga. Dengan classnya function. Ini adalah function dengan nama sort juga. Jadi di dalam function sort ini terdapat integer n, dan di sini untuk isi dari integer n ini panjang dari r ini array ya maksudnya. Lalu masuk ke bagian for di sini. For di sini untuk membuat heap tree atau membuat ininya pohon heapnya gitu, untuk menyeting ulang arraynya lah. Lalu di bagian for kedua ini terdapat integer i n kurang dari 1, i lebih besar daripada 0 gitu, dan i min gitu. Nah, di bagian sini ini untuk mengekstrak satu persatu gitu elemen dari heapnya. Di bagian bawahnya ini untuk memindahkan root saat ini ke bagian akhirnya gitu. Di bagian selanjutnya itu terdapat heapify gitu. Nah, ini adalah function, nanti akan kita bahas di selanjutnya gitu, di bagian bawah. Jadi fungsinya itu memanggil max heapify-nya gitu di heap yang dikurangi. Lanjut di bagian bawah untuk menumpuk subpohon atau subpohon di sini tuh cabang dari rootnya ini. Jadi kan sebelumnya sempat dijelasin gitu, kalau bentuk dari heap sort ini itu seperti cabang-cabang pohon gitu. Nah, dari root itu nanti akan menjadi cabang gitu, kayak ranting-ranting gitu. Nah, jadi subpohon ini itu cabangnya gitu maksudnya di sini. Dan di sini diberi simpul i. Nah, indeks di R, N adalah ukuran tumpukannya gitu.
Jadi array n ini adalah ukuran tumpukannya. Jadi berapa cabangnya itu ini ditentuin dengan variabel n ini. Nah, lanjut di bagian function heapify ini. Nah, bagian heapify ini kita menggunakan integer array r dan integer n dan integer i. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya, r ini untuk bagian indeksnya, lalu n ini untuk jumlah tumpukannya gitu, lalu i ini untuk subpohonnya itu, subheapnya. Nah, di dalam function heapify ini itu ada integer largest atau yang paling besar lah istilahnya. Dan di sini untuk pendeklarasian dari integer large ini itu ada variabel i gitu. Jadi dia mengambil nilai dari variabel i sebagai inisialisasi terbesar sebagai root gitu. Jadi kalau sebelumnya sempat dijelasin masalah heap sort ini, max heap itu pasti rootnya itu pasti lebih besar gitu daripada cabangnya gitu. Jadi parent lebih besar daripada cabangnya, daripada child gitu. Jadi ya seperti logika ini aja gitu. Orang tua pasti lebih tua daripada anaknya gitu kan ya. Nggak pernah ada yang anaknya lebih tua daripada orang tua, kan nggak mungkin. Nah, lanjut ya di bagian integer L ini. Di bagian integer L ini ada formula atau rumus itu. Rumus untuk menentukan deklarasi dari L ini. Ada 2 kali i ditambah 1 untuk di bagian kirinya gitu, untuk di cabang sebelah kirinya. Dan di bagian cabang sebelah kanannya itu ada integer r dengan rumus 2 kali i ditambah 2. Jadi cuman bedanya di bagian bawah sini ya. Kalau yang di bagian kiri itu ditambah 1, dan kalau di bagian yang sebelah kanannya itu ditambah 2. Cuman bedanya di bagian sini saja gitu. Nah, lanjut di bagian bawah ini, jika anak kiri lebih besar daripada root, maka dia akan melakukan pengkondisian gitu. Kondisian di sini ada variabel L itu lebih kecil daripada n, atau dan sama dengan gitu, sama r dengan indeks L itu lebih besar daripada r dengan indeks large gitu. Nah kalau kondisi ini terpenuhi, maka large ini akan pendeklarasiannya akan diisi dengan variabel L ini. Lalu lanjut di bagian bawah, jika anak kanan lebih besar dari yang terbesar sejauh ini, maksudnya sampai saat ini, sampai prosesnya berhenti itu, sampai pengondisiannya berhenti, maka dia akan melakukan pengondisian lagi gitu. Nah, jadi kalau kondisi ini udah terpenuhi gitu, kondisi bagian yang sebelah kirinya udah terpenuhi, maka dia akan lanjut bagian bawah ini, proses pengondisian di bagian bawah ini. Nah, di pengondisian bagian bawah ini terdapat ya sama aja sih, cuman bedanya di bagian perumusannya. Perumusannya kan kalau di L ini ya, untuk menentukan perumusan itu kan dibagi 2 variabel gitu. Ada variabel L sama R gitu. Nah kalau ya kan sebelumnya pernah saya bilang gitu, kalau L ini untuk bagian kirinya dan R ini untuk bagian kanannya. Nah, di bagian sini kita cukup mengganti bagian, kalau yang sebelumnya pengondisian sebelumnya ini L, maka kita cukup ganti aja gitu sama R gitu, untuk melakukan pengondisian di bagian sebelah kanannya. Kalau yang ini ya, dan ini sebelah kirinya gitu, yang ini sebelah kiri, saya blok ya. Nah, lanjut di bagian bawah, jika terbesarnya bukan root gitu, jadi rootnya bukan yang paling besar gitu, maka dia akan melakukan pengondisian gitu, large tidak sama dengan variabel i. Nah, jika pengondisian ini terpenuhi, maka dia akan melakukan proses ini ada integer swap gitu. Jadi di sini akan melakukan pertukaran dari indeks array, pertukaran yang terjadi di dalam satu array gitu, dengan indeks yang berbeda. Nah, lanjut bagian bawah itu terdapat secara rekursif menumpuk subpohon yang terpengaruh gitu. Nah, di sini kita memanggil heapify tadi gitu. Nah, lanjut di fungsi utilitas untuk mencetak larik berukuran n. Nah, di sini terdapat function lagi dengan nama print array. Jadi di sini mulai
mencetak arraynya gitu. Nah, di dalam function print array ini terdapat integer n, dan dengan pendeklarasian itu panjang dari r-nya ini, array r ini. Nah, untuk gimana istilahnya, penguraian dari isi array ini, maka kita memerlukan perulangan gitu. Seperti biasa lah, kalau pengen menguraikan isi dari array itu pasti menggunakan perulangan gitu. Jadi seperti biasa, for integer i sama dengan 0, i kurang dari jumlah ininya, jumlah yang telah ditentukan, dan i++. Nah, kalau di sini kan sebelumnya biasanya i++, nah ini kebalik gitu, jadi ++i. Nah, dia akan proses yang dilakukannya apa itu? Proses yang akan dilakukannya yaitu adalah untuk mengurai dari isi array ini. Nah, ini bagian ini sistem out print void ini hanya untuk ini aja, hanya untuk spasi aja gitu. Nah, di bagian bawah, bagian akhir ini baru proses ininya gimana ya istilahnya, penampilan gitu, penampilan dari data-data yang ada, dari data-data yang dikerjakan oleh komputer oleh programnya sebelumnya. Ini kan ya, inilah untuk penampilan data-data yang dilakukan oleh function-functionnya. Jadi pemanggilannya di bagian sini gitu, bagian function utamanya gitu. Di sini integer arraynya, ada integer arraynya dengan bagian indeksnya ada 12, waktu 13, 2,61 gitu. Ini bisa kita tentuin, bisa dimasukin oleh admin sendiri, tapi ini untuk mempercepat waktu gitu. Jadi kita nggak perlu dimasukin oleh usernya gitu. Jadi kita langsung masukin aja gitu indeks dari arraynya. Nah, di sini kita cukup panggil class heap sortnya gitu. Ini kan untuk memanggil class heap sortnya. Heap sort ini ada classnya gitu, classnya. Nah, untuk pemanggilannya baru di sini ob sort r gitu. Jadi dia mengurutkan variabel r ini, jadi diurutin gitu. Nah, baru di sini mulai pengeprintan dari r tadi dipanggil gitu, function print array tadi untuk menampilkan array yang sudah terurut tadi. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang contoh codingan tadi. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Oke, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.